Hai, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun teman-teman melihat video ini. Yang pasti, dalam 8 menit ke depan, teman-teman akan melihat presentasi kami. Kami yang saya maksud adalah mahasiswa UIB, dan kami akan membahas tugas kami tentang komunikasi pemasaran, dan kami mengambil produk atau produk dari perusahaan jasa, yaitu ZIL Indonesia. Kami yang saya maksud di sini ada 5 orang, yaitu pertama saya sendiri Odri Putra, kemudian ada Tiffany, kemudian ada Lisa ini, kemudian ada Yoke dan Nina. Jadi, saksikan videonya. Perusahaan ZIL Indonesia dengan slogannya One Stop Talent Management Platform, Light Up Your Skills with ZIL, merupakan perusahaan jasa yang berdiri dikarenakan kekhawatiran para pendiri terhadap pendidikan Indonesia yang tidak begitu relevan dengan permintaan lapangan kerjanya. Sehingga, menghabiskan puluhan tahun di bangku pendidikan bukan berarti jaminan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Baik, cukup sekian gambaran perusahaan ZIL Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana dan apa saja sih marketing communication dari perusahaan ZIL Indonesia. So, check it out! Saya akan membahas tentang short attribute and unique selling proposition dari ZIL Indonesia. ZIL Indonesia memiliki tujuan utama yaitu memberikan pendidikan berupa pelatihan skill yang dapat digunakan oleh semua peserta yang mengikuti kelas ZIL Indonesia. Selain itu, ZIL Indonesia juga memastikan pelatih atau mentornya memiliki pengalaman atau memiliki skill dalam bidang yang akan diajarkan, sehingga para peserta dipastikan mendapat ilmu dan skill yang bermanfaat dan dapat dipraktekkan. Saya akan membahas tentang message ZIL Indonesia. ZIL Indonesia mengajak teman-teman yang belum sadar akan pentingnya skill dalam dunia kerja. Selain itu, ZIL Indonesia biasanya menggunakan bahasa yang berunsur fakta atau logika dan juga perasaan. Dan penggunaan ini bisa secara bergantian ataupun bersamaan. ZIL Indonesia juga mengingatkan kepada user bahwa tidak cukup hanya dengan gelar, tetapi butuh skill untuk mendapatkan tempat kerja yang diinginkan oleh user. Baik, saya akan menjelaskan tentang channel factor ZIL and perspective on consumer behavior ZIL Indonesia. Gaya penyampaian pesan yang digunakan oleh ZIL Indonesia tadi disampaikan baik secara personal maupun non-personal kepada pengguna atau user. Apabila penyampaian ini berhasil atau dapat tersampaikan dengan baik kepada user, maka akan membantu menyadarkan si user ini terhadap masalah yang mereka miliki, di mana memerlukan adanya sebuah pelatihan skill untuk pengembangan diri mereka agar mampu memenuhi permintaan yang ada di lapangan kerja. Saya akan menjelaskan tentang campaign ZIL. Nah, campaign di ZIL ini dia selalu berubah-ubah tergantung pada event yang akan di launch-nya. Tapi kurang lebih secara teknikal ya kurang lebih sama berdasarkan event yang terkait. Nah, biasanya di dalamnya itu terkait 5W1H. Apa aja sih 5W1H itu? Mari kita simak selanjutnya. Jadi yang dimaksud dengan 5W1H tadi yaitu what, why, who, where, when, dan how. Nah, maksudnya di sini adalah what itu apa event tersebut, lalu ada why, kenapa kita harus ikut event tersebut, dan who, siapa yang cocok untuk ikut event tersebut. Kemudian ada where dan when, yaitu di mana dan kapan diselenggarakannya event tersebut. Nah, yang terakhir ada how, yaitu bagaimana metode pendaftarannya pada event yang akan diselenggarakan tersebut. Sementara itu dari pihak ZIL juga mencoba untuk mengiklankannya melalui sosial media, yaitu dengan menggunakan Instagram Ads dan juga Facebook Ads. Nah, di sini ZIL melakukan iklan secara skala yang besar dan juga waktu yang singkat. Untuk apa? Untuk memperoleh data-data siapa-siapa aja yang ternyata itu tertarik pada iklannya. Nah, kemudian setelah itu kan udah dapat nih datanya. Nah, ZIL mencoba untuk mengiklankannya kembali berdasarkan data-data yang sudah didapatkan tadi, yang siapa-siapa aja yang tertarik
tertarik pada event ZIL itu. Nah, jadi begitu ya teman-teman cara kampanyenya dari perusahaan ZIL ini. Untuk appealing to personal state or feeling, ZIL Indonesia sendiri tidak melulu mencari profit, karena banyak kegiatan gratis juga dari ZIL sendiri. Jadi ZIL ini lebih ke meningkatkan brand awareness. Jadi semua orang bisa lebih mengenal ZIL dan lebih tahu apa sih visi misi dari ZIL ini. Jadi ZIL ini lebih ke brand awareness ya ketimbang profit. Artinya ZIL lebih memilih untuk membuat lebih banyak orang mengenal ZIL daripada memperoleh keuntungan. Caranya gimana? Caranya dengan mengkomunikasikan ke user, baik menggunakan pendekatan dari segi ketakutan atau kebahagiaan. Di saat pandemi ini, sudah pasti bahwa semua UMKM bakal mengalami problem dalam merge customer-nya, di mana mereka yang biasanya ketemu tatap muka, menawarkan barang secara langsung, itu tidak bisa dieksekusi seperti itu sekarang. Malah lebih dianjurkan untuk stay di rumah atau tidak banyak ketemu dengan orang. Nah, ZIL Indonesia sendiri memang dari awalnya tidak terlalu banyak menggunakan marketing dengan cara offline. Nah, strategi yang ZIL Indonesia terapkan yaitu yang pertama, itu tetap berjalan seperti biasanya karena emang tidak banyak menggunakan kegiatan offline. Tapi yang paling berdampak jauh itu dari kelas yang biasa kita eksekusi offline berubah jadi kelas yang online sekarang. Nah, itu merupakan strategi utama ZIL. Kenapa begitu? Karena kami memastikan bahwa ZIL Indonesia punya kelas itu aman untuk user. Jadi teman-teman bisa tetap belajar dimanapun posisi teman-teman berada. Berikut merupakan salah satu contoh kegiatan yang ZIL lakukan sebelum pandemi, yaitu dengan mengadakan kelas pelatihan secara tatap muka, namun sekarang diganti menjadi kelas online. Sebelum terjadinya pandemi, ZIL Indonesia melakukan komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu dengan gabung pada sebuah acara atau event dan menjadi pembicara tentang masalah skill pada event tersebut. Dan juga, ZIL mendatangi ke sekolah-sekolah yang ada di Batam seperti SMA 1, SMA 3, SMK 1. Selain itu, dalam komunikasi pemasarannya, ZIL juga ikut bazar yang diadakan pada sebuah kampus, yang mana ZIL menggunakan interaktif model. Jadi, ada games dan quiz yang isinya berupa voucher GoPay. Namun sekarang saat terjadinya pandemi, ZIL lebih banyak menggunakan sosial media seperti IG dan FB sebagai sarana komunikasi pemasarannya, dengan mengupload event-event acaranya. Jadi, sekian informasi dari kami tentang marketing communication perusahaan ZIL Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.